Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Wali Songo, batch 2 tahun 2024. Kali ini saya akan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat usia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa ke saya beri salam kepada Bapakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Coba dicek, tengok kanan, tengok kiri, ada temennya tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa bertolabul ilmi, mencari ilmu, ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, materi sebelumnya atau minggu kemarin, ataukah masih ada yang ingat? Masih. Materinya kemarin tentang apa? Surah Atin. Surah Atin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Untuk Andi, Aulia, silakan maju ke depan untuk memimpin. Silakan yang lain berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan dulu. Terima kasih Andi, Aulia. Masih semangat? Coba tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Iya, tadi Bapak sudah tanya materi sebelum pembelajaran minggu lalu. Itu Anda Atin, tadi sudah disebutkan. Nah, surah Atin Bapak ingin bertanya sama Andi Aulia. Coba masih ingat tidak Andi Aulia ini ya? Surah Atin terdiri dari berapa ayat? Betul apa salah? Surah Atin ini terdiri dari 8 ayat. Sudah hafal kan surah Atin? Sudah, coba baca bareng-bareng surah Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa ladina amanu wa amilus solihati walahum ajrun khairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Alhamdulillah sudah hafal ya. Terus dihafalkan lagi. Surat
Atin termasuk surah yang keberapa dalam Al-Quran? 95. Berapa? 95. 95. Termasuk ke dalam surah apa? Surah Makkiyah. Alhamdulillah masih ingat. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran ketiga, temanya cita-citaku menjadi anak soleh. Subtemanya, orang jujur disayang oleh Allah. Tujuan pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini, yang pertama siswa ini mampu menjelaskan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, siswa ini mampu menjelaskan apa? Makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu Anda siswa mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu membuktikan perilaku jujur dalam keadaan kehidupan sehari-hari dengan menyebutkan contoh sikap jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri dan orang lain dengan benar. Nah, perhatikan gambar di depan. Silakan kalian lihat. Nah, di situ Anda perbedaan. Di mana perbedaannya? Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu gambar apa? Gambar yang jujur. Ya, jujur berarti tandanya tidak mencontek. Yang kedua, ada mencontek. Di bagian mana? Di bagian laki-laki yang bagian di sebelah belakang. Itu dia melihat contekan. Berarti tandanya dia tidak jujur. Jadi kalian sudah tahu mana orang yang jujur, mana orang yang bohong. Sudah bisa membedakan dari gambar tersebut. Ya. Apakah kalian ingin disayang Allah? Ingin. Nah, Bapak mau tanya, yang ingin disayang Allah angkat tangan? Nah, semuanya pengen disayang oleh Allah. Salah satu caranya adalah dengan bersikap jujur. Kalau pengen disayang Allah, kita harus bersikap jujur. Ya, tidak boleh bohong. Katakan yang sesungguhnya. Kalau ibarat kata itu benar, ya. Katakan kalau ibarat kata itu salah, jangan bilang apa? Iya. Selanjutnya, jujur artinya lurus hati. Hati kita lurus, tidak bohong dan tidak curang. Orang yang jujur akan selalu berkata benar dan apa adanya. Ya, jadi orang yang jujur ini akan selalu berkata benar. Ya, jadi kalau kalian contoh jujur orangnya, pasti orang itu akan percaya dengan kalian. Tapi kalau kalian sekali saja, contoh Cika ini sekali dia berbohong, ya, kira-kira temennya akan percaya nggak sama Cika? Nggak percaya lagi sama Cika karena Cika sudah pernah bohong, ya. Orang yang jujur perbuatannya selalu lurus dan tidak mau berbohong, serta dalam berbicara orang yang jujur tidak tambah dan tidak dikurangi. Jadi apa adanya, ya. Jadi kalau ngomong, oh ternyata ada penyampaian, ternyata hari ini Cika contoh sakit tidak sekolah. Ternyata waktu di sekolah gurunya bertanya kepada Ribdari, Cika kemana? Oh dia tidak sekolah Pak, katanya males. Nah, padahal Cika bilangnya apa? Sakit izin. Berarti tandanya dia menambah-nambahi omongan. Itu juga tidak boleh. Ya. Itu hanya hal contoh kecil saja. Selanjutnya, perilaku jujur telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak kecil, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi perkataannya selalu jujur, perbuatannya selalu baik.
ya jujur. Kita harus belajar jujur, tidak boleh berbohong. Nah, Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan gelar Al-Amin. Ini hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mendapat gelar Al-Amin. Jadi kalau ditanya nanti, Pak, apa sih Al-Amin? Nah, Al-Amin ini artinya dapat dipercaya. Ya, jadi contoh di sini ada David ini ternyata dikasih amanah sama gurunya buat apa? Membawa uang kas. Oh, ternyata dia jujur. Contoh dititipin 29.000 dikasih sama teman-temannya buat beli kue buat menjemput teman yang sakit, ternyata duitnya 29.000. Tetap masih utuh. Berarti dia termasuk orang yang jujur. Beda dengan Cika. Cika ini contoh diberi gurunya duit 29.000. Ternyata yang didistribusikan duitnya itu buat beli roti ke temennya itu hanya 25.000. Berarti sudah termasuk korupsi. Tidak jujur. Kita harus belajar jujur itu dari sejak kecil. Ya. Biar kita bisa dipercaya. Selanjutnya, nah ini berani jujur berarti kita sudah hebat. Nah di situ ada Quran surah At-Taubah yang menjelaskan tentang perilaku sikap jujur. Nah di situ ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah, ya. Nah, di sini ada jujur terbagi atas 3 macam, ya. Nanti kalau ditanyain ada berapa jujur? Ada berapa? 3 macam. Ada 3 macam, ya. Jujur terbagi 3 macam. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Ya. Ini yang tahu banyak kalian sendiri. Jujur itu. Oh, ternyata hari ini ulangan. Saya mengerjakan sendiri tanpa contekan. Oh, saya ternyata nyontek. Berarti kalian apa? Tidak jujur pada diri sendiri. Biasakan untuk jujur. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Ya, kita harus buat jujur. Ya, biasakan jujur. Ya, sama orang lain. Ketika kita dikasih amanah, ya harus apa? Harus disampaikan. Ya, amanah itu. Oh, ternyata dikasih bantuan segini, distribusikan. Contoh, 2 dus ini super nih contoh. Oh, ternyata sana cuma didistribusikan cuma 1, yang satunya kalian korupsi karena makan sendiri, itu tidak boleh. Ya, sudah tidak jujur kalian makan yang haram, itu tidak boleh. Jadi yang pertama tadi apa? Jujur. 1, jujur kepada Allah. Yang kedua, Jujur kepada diri sendiri. yang ketiga, Jujur kepada orang lain. Bapak minta 1 orang untuk menyebutkan sikap jujur. Jika yang 1 apa sih ya? Jujur kepada Allah SWT. 2, Jujur kepada diri sendiri. ya 3, Jujur kepada orang lain. orang lain. Coba Rifdari. Yang pertama jujur. Kedua, 3. Iya, jujur kepada orang lain. Nah nih, dari jujur ini ada untungnya. Bukan hanya jualan saja yang mendapat untung. Jadi jujur itu ada untungnya. Yang pertama, kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tuh, kita keuntungan orang jujur yang pertama. Jadi jujur itu ada untung. Yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita pengen dicintai, ya. Yang kedua, pasti kita akan dipercaya orang lain. Ya. Yang kedua, keuntungan orang jujur itu pasti bakal dipercaya karena dia amanah. Ya, dapat dipercaya. Yang ketiga, mempunyai banyak teman.
Jadi orang yang jujur itu pasti banyak temennya. Kalian mau nggak temenan sama orang yang nggak jujur? Ya, tidak mau. Ya, Sepan mau nggak temenan sama orang yang tidak jujur? Sepan juga tidak mau. Jadi kita harus apa? Harus jujur agar banyak temennya. Yang keempat adalah disenangi teman. Ya, jadi orang yang jujur pasti temennya seneng. Ya, itu keuntungan yang keempat. Yang kelima itu hidupnya tentram dan bahagia. Jadi orang yang jujur itu pasti hidupnya tentram dan bahagia. Dalam artinya tidak ada pemikiran lain-lain. Jadi sudah jujur itu sudah enak kita. Ya. Yang keenam ini serta selamat dari azab dan bahaya. Jadi orang yang jujur itu pasti akan selamat dari bahaya dan apa? Azab Allah. Ya. Itu keuntungan yang nomor 6. Nah, selanjutnya ini ada tugas kelompok nanti. Nah, kesimpulan coba, kita harus selalu membiasakan diri bersikap jujur kepada siapapun. Ya, kita harus bersikap jujur kepada siapapun, maupun anak kecil maupun orang dewasa maupun teman sebaya. Kita harus jujur, nggak boleh kita jujurnya hanya kepada orang tua saja, tidak boleh. Ya, terus nanti sama anak kecil kita tidak jujur, juga tidak boleh. Jadi harus ke semua orang kita harus membiasakan diri bersikap jujur. Ya, dimanapun dan kapanpun kita berada harus bersikap jujur kepada Allah, diri sendiri dan orang lain. Ya, kepada Allah kita harus jujur, kepada diri sendiri kita harus jujur, terus kepada orang lain juga harus jujur. Oke, jujur itu hebat. Jadi orang yang sudah jujur itu pasti orang yang hebat. Nah, di sini ada tugas. Nah, ini tugas kelompok ya. Nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Silakan kerjakan bareng-bareng ya. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, kalian nanti bacakan hasil kalian, presentasikan hasil kalian. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, ayo silakan. Bareng-bareng ya. Diskusi. Jangan bareng-bareng ya. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Makanya tugas kelompok itu harus dikerjakan bareng-bareng. Ya.
Bisa? Bareng-bareng ya hari ini ya. Harus diskusi. Boleh. Sudah selesai? Ya. Kita tunggu yang belum selesai ya. Ya, kita tunggu yang belum selesai. Yang sudah selesai boleh dikoreksi lagi tugasnya. Siapa tahu masih ada yang salah atau ada penambahan lagi. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah silakan dikumpul tugasnya. Silakan. Kumpul. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Oke, baik. Jadi, silakan untuk kelompok 1 ya, silakan bacakan hasil dari tugas kalian. Silakan kelompok 1 untuk membacakan
hasil tugasnya. Silakan. Yang lain mohon untuk dengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dipresentasikan hasil dari kelompok kami. Tugasnya yaitu tuliskan pengertian anak soleh. Kami tentang anak soleh adalah anak yang baik hati, taat beribadah, menghormati orang tua, dan selalu berusaha kebaikan. Anak soleh juga berusaha menjadi yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba Bapak bacakan dulu ya hasilnya, yaitu tugas dari kelompok 1 ini adalah tuliskan pengertian anak soleh menurut pemahamanmu. Ya, jadi jawabannya adalah anak soleh adalah anak yang baik hati. Benar tidak? Benar. Taat beribadah. Benar tidak? Benar. Menghormati orang lain. Benar. Menghormati orang tua. Benar. Dan selalu berusaha berbuat kebaikan. Anak soleh juga selalu berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Oke, untuk kelompok 1 beri aplaus, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tugasnya yaitu menyebutkan 3 sifat yang dimiliki oleh anak soleh menurut ajaran Islam. Jawab. 1. Taat kepada Allah. Anak soleh selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. 2. Berbakti kepada orang tua. Anak soleh selalu menghormati dan membantu orang tua, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. 3. Menjaga akhlak dan budi pekerti. Anak soleh selalu berkata dan bertindak dengan baik, sopan, dan tidak menyakitkan perasaan orang lain. Oke, coba Bapak mau lihat tugasnya dari kelompok 2 ya. Tugasnya yaitu sebutkan 3 sifat yang dimiliki oleh anak soleh menurut ajaran Islam. Jadi yang pertama, taat kepada Allah. Anak soleh selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Benar tidak? Nah, yang kedua, berbakti kepada orang tua. Anak soleh ini selalu menghargai dan membantu orang tua serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Benar tidak? Benar. Nah, yang ketiga, menjaga akhlak dan budi pekerti. Anak soleh selalu berkata dan bertindak dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Benar juga. Silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Tugasnya yaitu menyusun doa yang kamu ucapkan agar bisa menjadi anak soleh. Jawaban. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh dan soleha, yang selalu taat
Ya, kita mulai melihat hasil dari tugas kelompok 3. Tuliskan doa yang kamu ucapkan agar bisa menjadi anak soleh. Boleh ya? Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh dan solehah, yang selalu taat kepadamu dan menghormati orang tua. Berikan aku kemampuan untuk selalu baik, menjaga akhlak, dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Oke, bisa ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok keempat. Ayo silakan untuk kelompok 4, silakan maju dulu Kak, membacakan hasil dari tugasnya. Ya, silakan dibacakan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tugasnya yaitu tuliskan 3 langkah yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak saleh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rajin beribadah, menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berdoa setiap hari. 2. Mendengarkan dan menghormati nasihat orang tua, selalu mendengarkan orang tua dan baik dan melakukan apa yang mereka perintahkan yang positif. 3. Bersikap baik kepada sesama, menunjukkan sikap ramah dan tidak menyakiti orang lain, membantu teman dan membutuhkan yang selalu bersyukur. Coba kita lihat dulu hasilnya. Jadi dari tugas kelompok 4 ini adalah tuliskan 3 langkah yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak yang soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama jawabannya adalah rajin beribadah, menjaga sholat 5 waktu, bagus, membaca Al-Quran dan berdoa setiap hari. Oke, baik. Jadi setiap kita melakukan aktivitas kita harus apa? Berdoa terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, mendengarkan dan menghormati nasihat orang tua. Selalu mendengarkan orang tua dengan baik dan melakukan apa yang mereka perintah yang positif. Yang ketiga, bersikap baik kepada sesama, menunjukkan sikap ramah dan tidak menyakiti orang lain, membantu teman dan yang membutuhkan dan selalu berkata jujur. Oke, untuk kelompok 4 bagus juga. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Jadi untuk materi berikutnya, ya, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang zakat, ya, ya, tentang zakat. Nanti kita untuk minggu depan kita belajar tentang zakat. Oke. Dari sini ada yang tanyakan? Dari pemaparan yang sudah Bapak jelaskan, sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, untuk ketua kelas silakan bimbing untuk berdoa. Silakan untuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim.